mid cap 140 round. Upgrade ini baterainya sudah pakai 11 volt ya, 11,1 volt. 1 2 3. Oke, biar lebih keren, musuh belakang bisa main full auto gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat selalu ya. Oke, seperti di video kemarin, saya akan mereview 4 unit ya. Tapi saya akan reviewnya satu persatu dulu unitnya supaya nggak terlalu panjang durasinya ya. Oke, itu unit pertama yang saya akan review, itu unit M416 Dokobra konversi AEG full upgrade ya. Full upgrade itu sudah pakai mak AEG dan head cylinder dan nozzle sudah pakai AEG ya. Jadi bukan pakai head cylinder bawaan lagi kayak gini. Ini kan dari bawaan WGB kan. Nah, ini udah saya ganti nih. Udah saya pindahkan, saya ganti pakai punyanya AEG. Seperti itu ya. Jadi kompresinya lebih padat dan lebih mantap. Kurang lebih seperti itu. Terus ini karena magazinnya nggak bisa custom mau kerek atau mid cap, dan kebetulan saya ada stoknya ini ya, yang mid cap 140 round, tapi yang dipakai itu sekitar 12-15 kali suntik, sekitar 40-50 BB lah ya. Kalau misalkan terlalu banyak suntikannya, tekanan per yang ada di bawah sini terlalu banyak, nanti akan menekan namanya itu piston ya, si piston itu ketahan sama tekanan BB dan per gitu ya. Jadi performa nozzle-nya nggak maksimal itu. Jadi jangan terlalu banyak isi BB-nya. Itu sedikit tips dari saya. Oke, ini dalam keadaan terlepas ya, dan akan saya rakit. Sekalian sedikit edukasi bagi subscriber baru atau penonton yang baru nonton, yaitu kabelnya di belakang, dan ini sudah saya modifikasi lubang seperti ini, dan ini lubang di belakang untuk masukkan baterai gitu ya. Dan cara masukinnya seperti biasa di bawah sini ya, sampai kabelnya keluar ya. Ada juga yang kabelnya pendek nggak nyampe, jadi harus masukkan masukkan baterainya dulu baru kabel gitu ya. Tapi berhubung ini kabelnya panjang, bisa sampai ke belakang gitu ya. Oke, kita sampai keluar. Ntar saya ambil tang dulu biar agak gampang ngambilnya ya, soalnya kabelnya ini agak lemes. Dijepitnya pelan-pelan aja. Nah, seperti ini. Udah keluar seperti ini. Dan posisinya kabel harus benar-benar di dalam lubang ini ya, supaya nggak kejepit. Dan ini saya kasih isolasi supaya tujuannya biar nggak cepat sobek ya, karena ini kan suka dibuka tutup gitu kan. Jadi saya amankan ini kabelnya nggak sobek ya, seperti itu. Ini udah keluar kabelnya, baru masukkan baterai. Dan full upgrade ini baterainya sudah pakai 11 volt ya, 11,1 volt 2000 mAh itu. Kita masukkan, pasang seperti ini ya. Oke, sudah benar-benar lancar masuknya. Oke, baru ditutup ya di sini. Sorry, biar kelihatan. Nah, seperti ini, tinggal tutup aja. Oke, tertutup ya. Ini agak dikencengin sedikit aja, nggak terlalu banyak supaya nggak kendor. Oke, dah cukup nih, rapi ya. Jadi si penutupnya dan bautnya lumayan cukup rapi lah. Jadi saat di punggung itu dia nggak nancep di punggung gitu ya, di badan itu aman lah gitu, tidak menyakiti gitu ya. Kalau bahasa Sunda itu nyocok. Terus ini belum saya isi. Kita akan isi dengan beberapa BB aja karena ini kan tester ya, test shoot. 1 2 3 4 5 6 7. Kita pakai 7 kali suntik.
Dan 1 kali suntik ini isinya BB ya, berarti sekitar 7 kali 4 28 ya, kurang lebih. Terus ini ada wrist depan. Kalau misalkan ingin masukkan ini apa namanya, flash hider, bisa seperti ini. Terus masukkan silencer seperti ini, bebas ya, sesuai selera. Tampilannya seperti ini. Oke, jadi kelihatan lebih panjang ya. Walaupun ingin lebih pendek seperti ini ya. Nah, ini seperti itu. Untuk skirmish enak dibuka aja, dicopot ya. Apalagi maksudnya skirmish di gedung-gedung itu kan terlihat lebih pendek, jadi mobilitas pergerakannya lebih nyaman gitu ya. Kalau ingin pasang, masukkan ini dulu. Jangan pakai silencer baru ini ya. Misalkan pasang silencer dulu seperti ini, dan baru wrist. Nah, ini biasanya nyangkut di sini karena ini diameternya lebih besar di sini, sedangkan ini diameternya kecil. Jadi kalau pengen pasang wrist depannya harus dibuka dulu seperti ini, baru masukkan ini, gitu ya. Gitu. Ini penampilannya seperti ini. Jadi di dalam, terlihat di dalam gitu ya. Baru pasang silencernya. Oke, penampakannya seperti ini. Oke ya, terlihat lebih panjang ya. Dan bagaimana kalau kita pasang magazinnya, seperti apa penampakannya? Oke, sampai benar-benar dia ngunci gitu ya, sampai benar dia rapih gitu ya, tidak keluar, tidak timbul si mag catch-nya ya, jadi nggak jatuh gitu. Oke, kita singkirkan biar gampang dilihat. Ini penampakannya. Ini bukan asbak ya, ini BB sampel buat ngetes aja, biasanya untuk handgun. Oke ya. Oke. Nah, ini dia penampakan. Kalau misalkan kita ambil angle dari samping seperti ini ya, terlihatnya elegan. Dan ini ada bawaan dari Dekobranya. Saya kasih ya, emang udah bawaan dari unit Dekobranya sendiri. Di saya pun nggak kepake buat apa, jadi saya bonuskan saja. Oke, seperti ini. Oke, terlihat mantap ya. Oke, terlihat rapi. Oke, kita cek performanya ya. Oke. Dan berhubung kardusnya udah pada jebol, saya dapat kardus lagi. Kita akan tes kardus aja ya, karena untuk di jarak jauhnya satu lumayan anginnya kenceng ya, anginnya lumayan kenceng. Nah gitu, khawatir juga ada kegiatan di tempat saya akan mengetes jarak jauhnya. Jadi kita main di ruangan aja ya, di tempat terbatas. Ini ada kardus utuh, belum bolong. Kita akan tes bolong 2 lapis atau tidak gitu ya. Suaranya agak serak, lagi kurang enak badan gitu ya, makanya semalam itu nggak saya buat videonya karena keadaan badan lemes ya, jadi saya pakai buat istirahat itu, jadi nggak bikin konten malam-malam atau sore gitulah ya. Karena kemarin sore kedatangan tamu, dia kawan yang dia juga pesan konversi ya, cuman dia teman saya yang ke rumah itu nggak jamin langsung dapat unit karena antrian lumayan, alhamdulillah lumayan banyak lah ya, seperti itu. Oh ya, ini ada bonusnya, charger dari B3 IMAX RC ya. Ini chargernya saya kasih nanti. Tadi kardusnya utuh ya, belum bolong. Kita akan tes di semi utuh dulu. Di jarak sekitar 1 meter ya dari tempat saya nembak. Dan ini ada kokangan dummy ya, jadi nggak pengaruh ke kokangan, ini sekedar action aja.
biar lebih keren. Oke. Kita ke semi dulu, tembus langsung, tembus ke belakang ya. Tuh mentalannya. Itu ada 4 tembakan, tembus semua ya, kelihatan jelas, nggak ada BB sisa. Dan kita akan tembak full autonya ya. Tapi sebelum itu harus saya amankan bagian belakang ini supaya nggak kemana-mana. Saya cari pengaman dulu ya. Oke, saya akan tes full autonya ya. Ini masih dalam keadaan 4 lubang, belum ada lubang di belakang. Kita akan tes full autonya tembus semua atau tidak. Kita geserkan di full auto, tapi tetap ya harus dipancing 1 kali tembakan baru dia full auto gitu ya. Ini tembak 1 kali dulu seperti ini. Nah, baru kita bisa main full auto gitu ya. Oke, bismillah. Mantap ya. Kita tembak lagi bagian atasnya. Oh, ternyata habis karena tadi cuman 7 kali suntik ya. Dan maksimal itu 12 sampai 15 kali suntik. Dan kita cek tembus semua atau enggak. Nah, ini sepertinya ada bebek sisa, tapi kita lihat belakang. Ini hancur semua ya, termasuk yang di sana. Ini sempat ada yang tembus juga. Apakah sampai ke belakang? Enggak ada ya. Enggak tembus 3 lapis, enggak tembus 4 lapis, tapi 3 lapis. Lumayan tebal ini ya. Ini lumayan tebal. Nah, itu dia tuh. Bebeknya berantakan ya. Ini berarti tembus 3 lapis dus. Kita cek di sini ada sisa atau tidak. Bersih, nggak ada sisa. Oke, hancur ya. Jadi powernya mantap. Karena kemarin pun saya tes itu sekitar 300 fps ya. 300 sampai 310 fps, dan kita akan tes fps-nya berapa. Tapi sebelumnya kita isi lagi ya BB-nya. Dan seperti biasa kalau ingin buka unit, sebentar saya pindahkan. Nah, biar kelihatan lebih enak. Saat buka magazin seperti ini ya, dibalikan. Karena kalau misalkan dibuka seperti ini ada BB keluar, karena itu hal yang normal, dimana pasti ada sisa BB di dalam, di bagian adaptor converter AEG ya. Nah, seperti ini ada 3, biasanya 3 sampai 5 biji ya. Bahkan biasanya rata-rata tuh 4 sampai 5 butir gitu tersisa. Dan ini harus ditambahin dulu ya, takutnya ada sisa BB di dalam. Oke, nggak ada sisa. Jadi ini normal ya, ada sisa BB karena magazin AEG itu rata-rata seperti itu. Kita akan coba di fps-nya berapa ya. Mana tadi? Oh, ini dia. Ada beberapa butir ya. Kurang. Kita isi dulu. Kita cari yang bagus ya. Jangan pakai BB bekas yang rusak, apalagi kena bekas benda keras gitu ya, kena tembok, kena besi. Dan usahakan BB-nya tuh harus cari yang mulus kalau misalkan ingin dipakai ulang gitu ya. Dan kalau misalkan ingin dipakai ulang, biasanya kenain ke target-target kain, kardus, ini harus yang lebih tebal ya. Tapi kalau misalkan BB-nya rusak, itu disarankan jangan dipakai lagi, apalagi kalau sudah kena tanah yang kotor, itu nggak disarankan untuk dipakai ulang gitu ya. Harus benar-benar BB yang mulus gitu ya. Lebih bagus lagi BB baru dari packagingnya ataupun dari botol gitu ya. Disarankan yang bagus BB-nya supaya inbarnya itu satu nggak kotor, terus kedua karet chambernya nggak cepat rusak. Kalau misalkan BB-nya nggak mulus, kasar, itu bisa ngerusak karet chamber ya teman-teman. Oke, kita buka dulu di depan sama silencernya sudah.
tujuan dibuka ini supaya center ya, di apanya, center itu lurus simetris dengan lubang krono, supaya nggak nabrak-nabrak di krono, nggak miring gitu ya. Karena misalkan tembakannya miring, krononya juga hasilnya nggak bagus. Misalkan krononya stabil di 280, kadang-kadang nanti 220 atau 250 gitu ya, biasanya nabrak di dinding-dinding pinggiran krono seperti itu. Oke, ini krononya. Ini pinjaman dari Om Fauzan, dia di Brunei, aslinya orang Indonesia ya, cuma lagi kerja di Brunei. Mudah-mudahan pulang ke Indonesia dalam keadaan selamat, sehat, dan utuh. Amin. Makasih Om Fauzan. Krononya kita akan tes di 020 dan kaliber 6 mili ya. Oh ya, ini BB-nya pakai 020 saya ya. Kita ke semi auto. 309. Biasanya yang konversi AEG standar yang saya bikin tuh rata-rata 270, 280 ya. Cuman ini 300 ke atas. Karena sudah di-upgrade juga pairnya ya. 304 sempat nabrak tadi, kerasa di dindingnya. Dinding-dinding pinggiran ini. Kita coba simetriskan benar-benar lurus ya. 279, 309, 307, rata-rata 300 ya. Tadi ada yang 290, 284, sempat nabrak juga, harus benar-benar center. 280 nih, iya 280, 310, oke ya. Tadi ada yang 2829 sempat nabrak tadi di krono sini ya, harus benar-benar center. Dan kayaknya saya harus bikin dudukan ya, atau pesan dudukan buat krono biar center ya. Oke, ini dia unitnya. Oh iya, untuk full autonya berapa ya ininya, RPS nya fire rate gitu ya. Rough sebetulnya rough. Kita ke full auto sini ya, kita pancing dulu sekali 312, coba kita full autonya stabil atau tidak. Oh, langsung habis. RPS nya 840 ya. Nah, ini FPS nya stabil di 300an ya, seperti itu. Oke, kelihatan ya. Oke, ini dia unitnya. Ini pesanannya Om Dimas di Jawa Timur ya. Kalau misalkan saya lupa, mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Soalnya banyak banget yang chatting ke saya sampai ketumpuk-tumpuk gitu kan. Intinya ini Om Dimas lah pesanannya, 4 unit ya. Ada Cobra 416 konversi AEG full upgrade, terus 2 unit Black Mamba full upgrade, dan satu lagi WGB Sima konversi AEG gitu ya. Oke, gitu aja. Ini udah terlalu panjang juga videonya. Terima kasih Om Dimas, dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jika ingin tanya-tanyakan seperti biasa ya, baca dulu deskripsi, harus rajin-rajin membaca deskripsi ya, supaya jelas, karena upgrade-nya ada di situ, spesifikasinya di deskripsi. Untuk tanya harga biasa ya di WhatsApp, nanti link WhatsApp-nya saya masukkan di pin komentar, kalian cek aja di bawah gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ingin ditanyakan silahkan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.